Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur 34 ayat 8-9. Tertulis demikian: Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, fenomena virus corona menunjukkan adanya ketakutan yang melanda bumi. Orang-orang takut pada kematian. Kematian menjadi begitu menakutkan. Kita semua, tua atau muda, seharusnya tidak takut pada kematian, karena Tuhan Yesus telah menyediakan hidup kekal kepada kita semua yang percaya kepadanya. Dalam Mazmur 34 ayat 8-9 dikatakan, Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap anak-anak Tuhan dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mengalami kebaikan Tuhan dan merasakan kebahagiaan karena berlindung kepadanya. Sehubungan dengan fenomena virus corona dan juga berbagai situasi yang menakutkan, sikap kita dalam menghadapinya hendaknya seturut dengan firman Tuhan. Kita sudah mengenali firman-Nya, sifatnya, kebaikannya, kasih-Nya, dan nubuatan-nubuatan mengenai apa yang akan terjadi. Maka sikap kita menghadapi situasi hari-hari ini hendaknya lahir dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Berikut ini saudara, adalah 5 sikap kita dalam menghadapi virus corona dan juga berbagai situasi dunia yang mencekam hari-hari ini. Yang pertama adalah, jangan takut. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 91 ayat 5 dan 6, Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dan ayat 9-11 berkata, Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada firman Tuhan. Tuhan berkata jangan takut, maka hendaknya kita tidak takut dengan keadaan apapun, melainkan senantiasa percaya dan bersandar kepada Tuhan. Yang kedua saudara, beriman. Dalam Matius 9 ayat 22 tertulis, Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berulang kali ayat-ayat firman Tuhan mengingatkan kita untuk hidup dalam iman. Dalam masa-masa seperti sekarang ini, mari jangan biarkan kita hidup dalam ketakutan, tapi bangunlah iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan, dan kita sebagai orang-orang yang benar, karena telah dibenarkan oleh darah Kristus. Kita semua akan hidup oleh iman. Hidup kita terpelihara karena iman kita di dalam Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan,
Jangan biarkan diri kita terombang-ambing dalam kebimbangan, dalam ketakutan, dan jangan biarkan iman kita lenyap di tengah-tengah situasi yang mencekam hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, miliki iman di dalam Kristus. Percaya sungguh-sungguh Tuhan memelihara hidup kita, saudara, dan meluputkan kita dari segala sakit penyakit. Yang ketiga, saudara, berdoa. Dalam Lukas 18 ayat 7-8 tertulis, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya dalam Lukas 18, Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk berdoa. Dan jangan berhenti untuk percaya di dalam doa-doa kita. Ada satu pertanyaan dalam akhir ayat ini. Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, iman banyak orang akan menjadi luntur. Tapi Tuhan menghendaki agar kita tetap beriman yang teguh kepada Dia. Berdoalah, saudara, dengan iman kita untuk situasi dunia ini. Berdoa untuk pemulihan, berdoa untuk kebangunan rohani, berdoa untuk keselamatan bangsa-bangsa di dunia ini, berdoa untuk bangsa Indonesia, dan berdoa untuk bangsa serta negara di mana kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya apa yang terjadi hari-hari ini merupakan tindakan Tuhan untuk mengerjakan keselamatan bagi semua orang. Menjelang akhir zaman, Tuhan akan mengingatkan semua orang untuk takut akan Tuhan, kembali sadar akan dosa, dan hidup untuk kebenaran. Yang keempat, saudara, berbagi. Dalam Efesus 4 ayat yang kedua, dikatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ikut-ikutan memborong semua barang kebutuhan dasar di toko-toko. Kasihani orang-orang lain yang juga membutuhkan. Tindakan semacam ini menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada sesama. Kalau kita dipercayakan kekayaan oleh Tuhan, maka pakailah kekayaan itu untuk memberkati orang-orang lain yang membutuhkan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi hari-hari ini, kita semakin giat untuk berbuat baik dan saling membantu sesama kita. Yang kelima, saudara, bersukacita. Dalam Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Dalam segala keadaan, baiklah kita selalu bersukacita di dalam pengharapan. Bersukacitalah di dalam Kristus, saudara. Mari saling menguatkan satu sama lain dengan firman Tuhan, dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jaminan hidup kita di bumi ini dan di sorga. Jangan kita takut, karena Tuhan yang memegang hidup kita dalam tangannya. Berjaga-jaga tentu perlu, saudara, kita lakukan. Tapi sekali lagi jangan kita takut dalam keadaan apapun, karena Tuhan yang memegang hidup kita dalam tangannya. Mari kita ingat firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 8-9 yang berkata, "Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Mari kita berdoa, saudara.
Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk janji firman-Mu yang menjamin akan hidup kami di bumi ini. Engkau menjagai dan memelihara kami ya Tuhan. Engkau memerintahkan malaikat-malaikat-Mu untuk menjagai kami dan meluputkan kami dari segala mara bahaya, segala bencana, dan segala tulah yang berjalan di bumi ini. Kami bersyukur untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami bersuka cita karena janji-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala kebimbangan dan kegelisahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Penuhilah kami dengan damai sejahtera surgawi. Penuhilah kami dengan iman, sukacita, rasa syukur kepadamu. Karena Engkau baik selalu kepada kami. Engkau Tuhan yang baik dan selalu baik di sepanjang umur hidup kami, bahkan selama-lamanya. Apa yang terjadi hari-hari ini, kami percaya ada dalam kedaulatan Tuhan, dan kami akan melihat pekerjaan tangan Tuhan untuk menyadarkan bangsa-bangsa agar mereka berbalik kepada Tuhan dan percaya menerima keselamatan di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, yang selalu Tuhan sediakan bagi kami. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami menjalani kehidupan ini, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.